Sekarang bisa toh, signalnya bisa toh, Saya nyoba ini bisa ini dan tadi bisa tadi toh. tadi muter-muter terus ya. Kok bisa Pak Yanto sekarang gitu? Nggak tahu, ini ada yang ngirim saya buka ya nggak bisa. Punyanya Bu Rosalin itu kadang bisa, kadang enggak. Tapi coba nanti sesudahnya bisa dicoba lagi. Kadang-kadang signal tuh. Iya, Teman-teman betul. saya gitu. Atau saya kirim lagi baru bisa dibuka. Iya, Ya karena signal. iya, Mm-mm. Iya. Waduh, Bu Yani gimana kabarnya Pak Yanto? Sudah lama nggak ketemu nih. iya. Puji Tuhan, sehat-sehat. Amin. Reuninya gimana Pak Yanto reuninya? Sukses. Sukses ya. Luar biasa. Waduh, Ya, bagus shalom. lah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Halo, selamat Di Indonesia dan John. selamat malam waktu Ya. Jerman. Apa kabar semuanya? Selamat malam, Luar luar biasa, biasa. Pak John. Praise the Lord. Kita bisa mulai ya ibadah kita Ya, pagi. baiklah. Ya. Shalom semuanya. Selamat Ya, pagi dan shalom. selamat malam waktu Jerman. Kita patut bersyukur bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian kita mengikuti pada Zoom Pernikahan. dari LCC. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pada ini kita mulai dan ibadah ini akan dipimpin seorang ibu yang luar biasa dipakai Tuhan. Siapakah dia? Inilah dia, ibu kita Joyce Putirai dari Sidoarjo. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Untuk itu kami persilakan Ibu Joyce. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Yanto dari Lawang sebagai koordinator ibadah pagi untuk kesempatan buat saya sebagai host. Sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi ini. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Yes. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membaca susunan acara Gereja CLCC pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 AM Hong Kong, pukul 23.00 PM Jerman Nederland. Host, saya sendiri Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Doa profitik Bapak Yanto dari Lawang. Pengumuman Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Selesai. Sebelum kita ibadah akan dimulai, saya akan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah beri kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, kasih dan karunia supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami yang akan memulai ibadah pada pagi ini. Berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberi kami penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami melakukan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang setia di tiap penyertaan kami, mulai dari awal sampai selesai. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memimpin ibadah pagi ini. Bawalah kami semua mengerti dan memahami firman, dan biarlah pikiran dan hati terbuka untuk menerima hikmat. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami senantiasa berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan. Ya, praise the Lord. Terima kasih Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa ya dan mulai memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Berikan kami hati untuk mengasihi-Mu Tuhan. Belum keluar Pak John. Tidak ada suara. Tidak ada suara Pak John. Hatimu berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Mari berkata sama-sama. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Engkau layak disembah Tuhan.
biarlah kekuatan kami, biarlah hati kami seperti hati-Mu. Biarlah kami melihat seperti Yesus melihat. Berikan ku tangan-Mu dan berikan ku kaki-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Berikan hati kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Naikkan pujian berikutnya. Biar ini menjadi doa kita bersama-sama. Yesus adalah Raja yang kita sembah di pagi hari ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama katakan sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat suara bagi Tuhan, Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertata, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah
sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Mari Tuhan bertahtalah di sini. Mari Tuhan bertahtalah di sini. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Kasih sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya janji-Mu yang ku pegang Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Mari sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Haleluya. Janji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Pada Pak Bruri Tikualu dari Jerman, dipersilakan. Salam semuanya, selamat pagi. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur karena kemurahan Tuhan kami boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain di hari yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Bapa, berkatilah kami semua yang hadir melalui Zoom Gereja CLCC ini. Oleh pengembala pendeta kami yang setia, Pastor John Sarbunan, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang hebat dan takkan meninggalkan kami. Amin. Yang selalu menyembah dan memuja nama-Mu, Tuhan Yesus, berserta Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, dan keluarga besar Gereja CLCC agar selalu berkelimpahan kasih karunia-Mu. Amin. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan di sepanjang hari. Urapi hamba-Mu, Pastor John Sarbunan, dengan kuasa Roh Kudus
Jauhkan dari segala penyakit dan dari kejahatan, dan supaya tetap sehat selalu untuk melayani kami sebagai jemaatnya yang selalu setia dari awal sampai akhir kebaktian ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini pada pagi hari yang indah ini. Akan kami buka kebaktian ini oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertainya, yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk Pak Bruri, doa yang sangat indah ya pagi ini dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya. Ya, Makasih Pak terima John. kasih. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat firman Tuhan ya di pagi hari ini. Firman yang akan membantu kita untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Oke, sebuah tema yang diangkat di pagi hari ini yaitu cara melatih indera rohani. Nah, kalau kita bilang panca indera itu kan ada 5. Mata, telinga, mulut atau lidah, kemudian apa lagi saudara ya? Ada 5 panca indera. Nah, ini kita melatih indera rohani kita saudara. Dan kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita untuk pendahuluan ya, sebagai pengantar untuk kita bisa mengerti bagaimana cara melatih indera rohani kita saudaraku. Baik mata, telinga, lidah, mulut kita, kemudian hati kita, pikiran kita. Kita akan lihat dalam Roma pasal 6 ayat 13 kepada sahabat kita kekasih Tuhan. Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Anggota-anggota tubuh kita ini banyak ya. Dan di antara anggota-anggota tubuh kita ini ada yang menjadi indera yang dibutuhkan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, kemudian lidah untuk mengecap, hati merasakan, pikiran untuk mengerti, tangan bekerja, kaki melangkah, semua berfungsi. Nah, karena itu supaya anggota-anggota tubuh ini bisa dilatih, maka itu perlu diserahkan dulu. Diserahkan kepada Tuhan ya, menyerahkan anggota-anggota tubuh ini kepada Tuhan, supaya jangan sampai dosa itu menguasai anggota-anggota tubuh kita nih. Jadi itu perlu dilatih supaya tujuannya supaya tidak berdosa, saudara ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, orang percaya umat Tuhan yang melatih indera rohaninya, apa yang terjadi dengan dia? Dia menjadi pemenang kehidupan. Katakan amin. Pemenang kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dalam hidup ini seorang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami masalah, tantangan, hambatan, rintangan, engkau tetap menang. Kenapa? Karena engkau sudah terlatih dan engkau melatih dirimu. Baik mata, baik telinga, baik mulut, baik hati, baik pikiran, semua dilatih. Orang yang sering berlatih seperti tentara itu dia berlatih untuk berperang sehingga pada akhirnya dia bisa menang, saudaraku ya. Seperti olahragawan itu dia bisa menang, saudaraku, memenangkan sebuah olimpiade atau turnamen itu karena dia berlatih juga, saudaraku. Sehingga orang-orang berlatih sudah bisa dipastikan mereka ini otot-otot rohaninya kuat, ya, otot-otot itu kuat. Dan kita juga sebagai orang-orang percaya otot-otot roh kita ini bisa kuat. Telinga kita, mata kita, hati kita, pikiran kita, mulut kita, jadi semua terkontrol karena sudah terlatih dan sudah bisa dipastikan kita dapat memenangkan sebuah pertempuran. Katakan amin. Nah, mari kita lihat saudaraku, di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini luar biasa. Di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat ke-39 sampai dengan 41, kita belajar bagaimana cara melatih otot rohani kita, saudaraku. Ada 3 kebenaran, saudara ya.
3 kebenaran tentang siapakah orang yang melatih indera rohaninya. Mari kita akan lihat, saudaraku. Siapakah dia orang yang melatih indera rohaninya itu? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Pertama-tama dia mengerti dulu. Misi Yesus ke dunia ini untuk apa? Untuk menghakimi orang berdosa. Ini kedatangan Yesus ke dunia ini pada kali yang kedua. Dia menghakimi orang berdosa. Dan kedatangan Yesus yang lalu, 2003 tahun yang lalu, saudaraku, dia datang pertama kali untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang tidak mau melatih otot rohaninya, maka dia akan dihakimi oleh Yesus pada kedatangan yang kedua. Mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 39. Ya, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Nah, ini konteksnya berbicara tentang kisah bagaimana orang-orang Farisi mereka menghakimi orang buta yang telah disembuhkan Yesus itu, saudaraku ya. Dan orang buta ini berkali-kali sudah menjelaskan, menjawab bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Namun mereka orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama ini, mereka tidak puas karena mereka dasarnya sudah tidak senang dengan Yesus ya. Sehingga sasarannya ini adalah Yesus dan orang buta. Bahkan orang buta ini orang tuanya sampai takut, saudaraku. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian lewat ayat ini, Yesus memberikan sebuah peringatan kepada mereka bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi orang yang berdosa. Jangan dipikir kalau orang berdosa itu waktu dia berzina, dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, atau melakukan sesuatu yang kriminal, dia berdosa. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya akan perbuatan-perbuatan mujizat ajaib yang Yesus lakukan, itu di mata Tuhan merupakan sebuah pelanggaran, sebuah kejahatan, itu adalah dosa. Suatu dosa yang membuat orang tidak percaya inilah yang membuat dia akan dihakimi, saudaraku. Siapa yang menghakimi dia? Yaitu hakim yang agung atas langit dan bumi dan semua umat manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, cara melatih otot rohani kita ini, saudaraku, yang dilatih pertama adalah pikiran dulu, mindset kita. Saudara, kadang-kadang pikiran ini merupakan medan pertempuran paling terbesar di dalam hidup manusia. Saudara, kalau pikiran tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita kendalikan, maka pikiran ini muncul rancangan-rancangan yang jahat, niat-niat yang jahat. Segala yang jahat dimulai dari pikiran ini. Saudaraku. Jadi melatih pikiran ini caranya supaya pikiran ini tidak dikuasai oleh yang jahat, tidak dikuasai oleh dosa, maka pikiran perlu diisi dengan firman Tuhan. Katakan amin. Firman yang adalah Allah sendiri. Orang Kristen yang setiap hari mengisi pikirannya dengan firman Kristus, yaitu pikiran Kristus sendiri, bukan pikiran dia lagi, maka sudah bisa dipastikan dia akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena waktu dia mau berpikir yang jahat, yang buruk, yang jelek, ternyata firman Tuhan yang adalah pikiran-pikiran Kristus itu menguasai pikirannya, sehingga dia ingin berpikir yang jelek, yang jahat, ternyata tidak bisa selaku. Karena ada pikiran Kristus yang menguasai dia. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti firman ini lambaikan tangan. Bilang, Tuhan Yesus, pagi ini aku mau pikiran Kristus menguasai pikiranku. Amin. Karena apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang adil, apa semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Alkitab berkata, pikirkanlah semuanya itu. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi mindset kita ini, otot rohani kita yang pertama, pikiran ini harus dilatih. Supaya pikiran ini tidak sampai selaku dia dikuasai oleh roh jahat, saudara. Ya, seringkali Bapak Ibu sekalian orang kalah karena dia tidak bisa menguasai medan pertempuran terbesar dalam dirinya, yaitu dalam pikirannya, selaku. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika pikiran Kristus, firman Tuhan menguasai pikiran kita, maka kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tatkala bukan pikiran Kristus yang kita pakai lagi, tapi pikiran yang kita miliki, kita pakai sebagai manusia,
maka itu sudah bisa dipastikan kita tidak akan bisa menang, tidak akan bisa berhasil. Gagal semuanya alias gatot ya, gagal total saudaraku. Nah, karena itu lihatlah Petrus. Petrus ketika dia berpikir dengan cara dia mau pergi menangkap ikan. Karena setelah Yesus mati, saudara kasih Tuhan, dan Yesus bangkit, saudaraku, dan Petrus merasa bahwa sudahlah, dia sudah tidak ada punya harapan apa-apa, dia mau kembali lagi untuk menangkap ikan di laut. Ketika dia pergi ke sana, Alkitab berkata tidak satu ekor ikan pun yang dia tangkap. Kenapa? Karena Petrus berjalan bukan dengan pikiran Kristus, bukan dengan firman Tuhan, dia berjalan dengan pikirannya sendiri. Orang yang berjalan dengan pikirannya sendiri sudah bisa dipastikan dia tidak akan pernah bahagia, dia tidak akan bisa menang, dia pasti gagal, dia pasti menderita, dan dia menyesal pada akhirnya. Saudaraku yang kekasih, karena itu cara melatih otot rohani, siapakah orang yang melatih otot rohaninya? Dia adalah orang yang mengerti bahwa misi Yesus ke dalam dunia ini untuk menghakimi orang berdosa. Jadi ketika engkau tahu bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, maka engkau akan menjaga pikiranmu, supaya pikiranmu tidak dikuasai oleh yang jahat. Katakan amin. Kenapa Saul ditolak oleh Tuhan? Karena pikirannya selalu yang jelek, yang buruk, yang negatif. Kepada Daud seorang yang masih baru, seorang yang Tuhan berkenan, karena Daud ini hatinya cinta Tuhan. Nah, Saul ingin membunuh dia, saudaraku. 2 kali Daud mau ditancap dengan tombaknya Saul, tapi Tuhan luputkan Daud, saudaraku. Karena apa? Daud menjaga sikap hatinya, hidupnya tetap untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan, ya. Dan pada akhirnya Daud ini diangkat oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Ini yang pertama, saudaraku, kita akan lihat ini. Kita lihat rahasia yang kedua, cara melatih indera rohani yang kedua. Dan siapakah orang yang melatih indera rohani ini? Yang kedua, dia adalah orang yang membuka. Ini masalah sekarang hati. Tadi pikiran, sekarang turun ke bawah hati. Dia membuka hatinya saat Tuhan menegur dia dengan firman yang dia dengar. Saudara, mari kita lihat Yohanes 9 ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Oke. Sebentar Bapak Ibu. Haleluya, praise the Lord. Firman ini indah sekali, saudaraku ya. Bukan cuma merupakan sebuah nasihat, tapi ini teguran Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi. Saudara, orang-orang Farisi ini mereka orang yang saudaraku dikuasai oleh roh agamawi. Mereka merasa dirinya paling benar sendiri, merasa dirinya paling hebat, paling suci. Sehingga mereka sukanya menghakimi orang, saudara ya. Dan ini kata-kata itu didengar, kata-kata Yesus itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Ya, benar saudaraku. Secara jasmani, secara fisik, mereka tidak buta, tapi mata roh mereka buta, saudaraku. Mata rohani mereka buta, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang mata rohaninya buta, itu membuat hatinya itu juga tidak jadi hati yang peka, saudara. Nah, karena itu untuk kita melatih otot rohani kita ini supaya tidak sampai tumpul, Bapak Ibu. Tuhan mau pagi ini yang kedua yang kita latih tadi pikiran, sekarang yang kedua kita latih adalah hati kita ini, saudara. Hati kita dilatih, ya. Saat Tuhan itu menegur, Tuhan menegur dengan firman yang didengar oleh orang-orang Farisi, dan juga firman ini juga didengar oleh kita semua pada pagi hari ini. Saudara, ini merupakan sebuah koreksi supaya kita sadar akan bahaya yang akan menimpa kita, saudara. Hati manusia, Alkitab berkata itu jahat, bahkan lebih jahat dari apapun, ya. Dalamnya laut bisa diduga, tapi dalam hati siapa tahu.
Yang tahu adalah cuma dirinya sendiri, orang itu yang tahu, dan Tuhan yang Maha Tahu, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan, saudaraku. Orang boleh menyembunyikan sesuatu pelanggaran, dosa, kejahatannya dalam-dalam, tapi Tuhan tahu, saudaraku. Mau lari kemana, bersembunyi dimanapun, Tuhan tahu. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka mencoba bersembunyi. Tuhan tahu di mana mereka berada. Tapi Tuhan minta kejujuran mereka. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Adam berkata, waktu aku mendengar suaramu, aku ketakutan. Dan itulah sebabnya orang yang takut sukanya bersembunyi. Tapi bersembunyi percuma, saudaraku. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Soal kasih Tuhan mengawasi orang yang benar dan orang berdosa. Jadi dimanapun kita berada, saudaraku, mata Tuhan ada di sana. Bahkan di tempat di mana kita berada saat ini. Tuhan melihat hatimu hari ini ketika hatimu sedang susah, sedang sedih, sedang takut, sedang khawatir, sedang cemas. Bahkan sedang mengalami sesuatu yang membuat hatimu dalam gundah gulana, membuat hatimu gak karu-karuan. Bahkan mungkin hatimu sedang juga menyimpan suatu kemarahan, kebencian, menyimpan suatu kedendaman atau sakit hati dan akar pahit. Nah, Tuhan melihat itu. Kita nggak bisa bersembunyi, nggak bisa bersandiwara. Tuhan melihat. Karena itu, untuk kita bisa melatih otot rohani yang kedua, yaitu hati kita ini perlu dilatih. Nah, caranya bagaimana? Biarkan hati kita ini minta supaya Tuhan basuh, Tuhan tahirkan, Tuhan sucikan, saudara-saudaraku ya. Supaya hati yang jahat ini diganti dengan hati yang baik. Hati yang tidak taat, hati yang keras diganti dengan hati yang lembut, saudaraku. Dengan setiap hari kita mengisi hati kita, bencana hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita memiliki hatinya Tuhan, hatinya Yesus, hatinya Bapa Sorgawi yang penuh dengan belas kasihan. Seperti pujian pertama tadi kita dengarkan, kita nyanyi sama-sama ya. Berikanku hati seperti hatimu. Jadi inilah saudaraku. Hati yang penuh dengan pengampunan, saudaraku. Sehingga kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana doa Yesus dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, menjaga hati itu penting. Amsal pasal 4 ayat 23. Kalau kita tidak jaga hati, maka pancaran-pancaran kehidupan tidak akan pernah bisa kita nikmati. Sebaliknya kalau kita bisa menjaga hati, maka ada pancaran-pancaran kehidupan yang kita bisa nikmati. Hati kita damai, hati kita tenang, hati kita penuh sukacita, hati kita berglori. Sehingga Bapak Ibu kita menjalani kehidupan ini begitu indah sekali. Amin. Makanya ibadah ini bicara masalah hati. Hati perlu dibereskan supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Daud, saudaraku. Daud kenapa berkenan di hati Tuhan? Karena dia selalu menjaga hatinya, saudaraku. Dia isi hatinya dengan firman Tuhan. Bukan cuma pikirannya, tapi hatinya diisi dengan firman Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan kita, dia mau datang lahir ke dalam dunia ini melalui keturunannya Daud. Makanya Yesus disebut anak Daud ya, dan banyak orang berkata kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Karena hati Daud itu adalah hatinya Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Cara melatih otot yang rohani yang ketiga. Apa yang kita harus latih dan siapakah orang yang melatih otot rohaninya? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menjaga matanya. Sekarang mata, saudaraku ya. Menjaga matanya, saudaraku, tidak melihat, alias buta, ya. Buta pada apa? Buta pada dosa, agar dia tidak berdosa, saudaraku. Lihat orang buta ini, saudaraku, dia waktu buta, saudaraku, dia tidak mengerti tentang yang namanya dosa. Dia tidak mengerti hal-hal yang aneh-aneh. Dan meskipun dia disembuhkan Tuhan, matanya bisa melihat, dia pun bisa menjaga matanya ini dengan baik. Mari kita lihat ya, Yohanes pasal 9 ayat 41. Ya, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Amin. Dari mana datanglahnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Betul saudaraku ya? Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati. Jadi mata ini adalah jendela kehidupan. Yesus berkata, kalau matamu jahat, maka gelaplah seluruh hidupmu. Tapi sebaliknya jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Saudara sama Tuhan, jadi mata ini Bapak Ibu sekalian bisa membuat kita berdosa. Maka ada suatu perkataan Yesus yang sangat ekstrim sekali.
Kalau matamu jahat membuat engkau berdosa, cungkilah. Kalau tanganmu jahat membuat engkau berdosa, penggalah, saudaraku. Buat apa kamu masuk ke dalam sorga dengan masuk ke dalam neraka dengan mata yang utuh, dan kamu masuk ke dalam neraka dengan tangan yang utuh, saudaraku, ya. Tapi semuanya binasa akibat dosa. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini satu pengajaran Yesus yang sangat ekstrim sekali. Makanya kita perlu menjaga di sini. Menjaga mata, salah satu. Nah, caranya bagaimana menjaga mata? Supaya mata tidak berdosa setiap hari. Saudara baca firman Tuhan, saudara lihat firman, saudara lihat firman Tuhan, saudara lihat firman Tuhan. Ya, mata saudara diarahkan tuh lihat firman Tuhan. Ketika saudara melihat firman Tuhan, itu sama saja dengan saudara sedang melihat Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi orang Kristen yang setiap hari melihat firman, waktu pagi, waktu malam dia melihat firman, maka matanya itu disucikan, matanya dikuduskan. Dan sudah bisa dipastikan orang yang melihat firman, matanya bercahaya, saudaraku. Yang matanya itu bersinar, saudaraku. Ya, ketimbang dia melihat hal-hal yang lain, hal-hal yang aneh-aneh, saudaraku. Itu membuat dia tambah berdosa, membuat pikirannya berdosa, membuat hatinya berdosa, membuat mulutnya berdosa. Jadi ini mata yang harus kita jaga, kita latih, saudaraku. Dengan setiap hari melihat firman Tuhan. Makanya saudara saya bersyukur kita pagi ini kita bisa lihat firman, malam juga kita bisa lihat firman, dan terkhusus bagi saudara yang membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini menguntungkan sekali bagi Anda sekalian, ya. Saudara kasih Tuhan, lalu kita lihat apa hasilnya dari orang yang melatih indera rohani ini, saudaraku. Hasil yang pertama bagi orang yang melatih indera rohaninya ini, Bapak Ibu lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat Tuhan dan dia tidak menjadi buta secara rohani. Ya, kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Amin. Yesus bilang apa? Supaya barang siapa yang tidak melihat secara mata jasmani, tapi engkau dapat melihat secara mata rohani. Amin. Dan sebaliknya, supaya barang siapa yang dapat melihat secara jasmani menjadi buta. Buta artinya itu mata rohaninya itu tidak bisa melihat. Saudaraku, jadi inilah yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Jadi bagi orang yang melatih indera rohaninya ini, saudaraku ya, dia taat pada firman Tuhan, dia dapat melihat Tuhan. Ya, saudaraku, melihat Tuhan dengan apa? Dengan kacamata iman, saudaraku. Kacamata kita manusia berdosa ini, saudara tidak bisa melihat Tuhan. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi apa yang membuat kita menjadi suci? Hati kita, pikiran kita jadi suci. Firman Tuhan itu. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Dan kebenaran itu firman Tuhan, saudaraku, yang menguduskan kita sehingga mata kita kudus, hati kita kudus, pikiran kita kudus, mulut kita juga kudus. Katakan amin. Kita mau berkata hal-hal yang gak benar, tidak akan lakukan itu. Kita mau berkata hal-hal yang jahat, tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena firman sudah menguduskan kita semua. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang-orang yang melatih indera rohaninya. Apa yang terjadi dengan dia? Ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, mata rohaninya itu tidak buta, ya. Sementara yang lainnya itu mata rohaninya itu buta. Meskipun dia bisa melihat secara fisik, tapi mata rohaninya itu buta. Ya, mari kita lihat Yohanes 9 ayat yang ke-40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Amin. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawabannya apa, saudara-saudara? Jawabannya iya. Karena apa, saudaraku? Mata rohani mereka itu buta. Meskipun mata jasmani mereka tidak buta. Sehingga mereka melihat. Namun, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak bisa melihat Tuhan yang hadir di depan mereka, yaitu Yesus. Mereka hanya tahu dia anak Yusuf Maria, seorang anak tukang kayu. Mereka lihat Yesus ini sebagai satu sosok yang
saudaraku, membuat mereka itu tidak bisa mengenal Yesus, ya. Kenapa? Mata mereka, mata rohani mereka itu buta. Sehingga apa yang terjadi? Yesus berkata bahwa mereka juga ini tidak bisa melihat, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau melihat Tuhan, kita minta Tuhan celikan mata kita, ya. Dan saya percaya itu kita lakukan dengan iman. Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi orang yang melihat Tuhan dengan mata iman itulah dia melihat kemuliaan Allah. Ya mungkin hari ini engkau lihat masalah keuanganmu, masalah ekonomimu, masalah karir bisnismu, pekerjaanmu, masalah keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu. Engkau melihat keadaannya seperti tidak baik. Itu dengan mata jasmani. Tapi ketika engkau datang pada Tuhan, kau sujud menyembah, engkau berkata, Tuhan, berikan aku mata untuk melihat. Dan ketika disitulah Tuhan membukakan mata roh saudara, engkau melihat ternyata Tuhan lebih besar, Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih dari segala yang engkau hadapi di hari-hari ini. Sehingga hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang takut tidak takut lagi, hatimu yang gelisah tidak gelisah lagi, hatimu yang dalam keadaan putus asa tidak putus asa lagi. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan ada bersama dengan dia. Orang yang tidak bisa melihat Tuhan ada bersama dengan dia, dia gampang cepat putus asa, gampang khawatir, gampang takut, gampang menjadi orang yang pesimis, bahkan jadi orang yang apatis, ya saudaraku. Dan juga akan membuat dia jadi skeptis. Orang yang skeptis itu setelah dia tidak percaya lagi. Ini dosa paling mengerikan, saudaraku. Ya, tanpa disadari ada banyak orang Kristen dia sedang dikuasai dengan suasana ini, saudaraku. Menjadi orang yang sangat skeptis. Jadi apa-apa dia tidak percaya, apa-apa tidak percaya, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sama seperti orang-orang Farisi ini. Bisa berdoa pagi ini supaya mata rohani kita itu dibukakan Tuhan. Katakan amin. Nah, caranya bagaimana, saudaraku? Engkau baca firman Tuhan, dan minta Tuhan singkapkan firman itu membuka mata rohanimu sehingga engkau bisa melihat akan kebenaran-kebenaran firman yang tadinya engkau begitu keras hati. Akhirnya Tuhan lembutkan hatimu. Yang dulunya engkau tidak bisa mengampuni, sekarang engkau bisa mengampuni. Amin, saudaraku. Yang dulunya engkau tidak suka untuk beribadah, sekarang engkau jadi orang yang suka beribadah. Itu orang-orang yang mata rohaninya sudah dibukakan Tuhan. Sehingga dia tidak buta lagi. Orang yang buta, itu dia tidak bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Dia tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, itu orang buta secara rohani. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Saudaraku, bagi orang yang telah melatih indera rohaninya, saudaraku, ini hasilnya. Lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak berdosa dengan mata rohaninya. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Maka tetaplah dosamu. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak buta secara jasmani, namun mereka buta secara rohani, mereka berdosa. Tapi orang-orang yang, saudaraku, meskipun ada orang yang lahirnya buta, tapi mata rohnya tidak buta. Nah, kita pun yang lahir tidak buta ini, tapi kita selalu minta mata rohani kita ini tidak buta. Kita minta supaya dicelikan. Akhirnya apa, saudara yang kasih Tuhan? Kita tidak berdosa ya dengan mata rohani kita. Jadi kita lihat segala sesuatu, orang lihat negatif, kita lihat positif ya. Orang lihat tidak baik, kita lihat baik. Amin, saudaraku ya. Orang lihat itu tidak menyenangkan, kita lihat menyenangkan. Jadi cara pandang kita sudah beda. Karena bukan maunya kita pandang sesuai dengan cara pandang Tuhan memandang, saudaraku ya. Tuhan memandang dengan kacamata ilahi, dengan kacamata yang Tuhan berikan, yaitu kacamata iman bagi kita sekalian ya. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin orang melihat saudara hari ini dalam keadaan saudaraku benar-benar terpuruk. Tapi hari ini ketika kau memakai kacamata rohani, kacamata iman, kau lihat yang terpuruk pun Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik dan menyenangkan. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kasih Tuhan, Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, Mari kita shalom. doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan.
agar kami mempunyai mata untuk melihat hal yang baik, dan kami mempunyai mulut untuk berkata-kata dengan baik Tuhan, sehingga kami dapat berkata sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, dan jagakan hati kami Tuhan, agar kami selalu menjaga hati dimanapun kami berada Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang ikut Zoom akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Ya, Pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. ya, Berkati keluarganya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi yang terbaik Tuhan. Kami percaya hamba-Mu sangat mengasihi Engkau Tuhan. ya. Mencintai Engkau bahkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan mengabulkan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin. Kami kembali. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa peneguhan firman ya di pagi ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John yang telah memimpin ibadah di pagi hari ini, yang menyampaikan kebenaran firman. Judulnya Cara Melatih Indera Roh, yang ada di Roma 6 ayat 13. Terima kasih. Kami juga luar biasa, sedikit demi sedikit dengan firman ini Tuhan beri kami hikmat, Tuhan beri kami pengertian. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, salam semuanya. Terima kasih Bu Joy. Mari kita menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara, dan nanti kita akhiri dengan air wujud. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Gereja CLCC adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. Gereja CLCC sedang bawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya.
Terima kasih Pak Yanto yang telah menyampaikan doa propiti. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Bluri yang telah membawa doa firman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Indri dengan doa peneduhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubus dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli Hokubun. Ya, baik. Makasih Bu Joyce untuk waktunya. Mari Bapak Ibu kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening gereja, rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OPO Gereja CLCC 0813306929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Bergabunglah, mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan. Ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2023, Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 10 Juli 2023 anak Sandi, putrinya Bapak Romel Halemuan, Lubis, Surabaya. 18 Juli 2023 Ibu Lydia Eka Sidoarjo. 21 Juli 2023 Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indri dari Sidoarjo. 24 Juli 2023 Gereja CLCC HUT. 29 Juli 2023 Bapak Bro Riti Kualu dan Ibu Rosalin Suma, Jerman, HUT pernikahan ke-55 tahun. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silastuwati dengan nomor HP 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan. Minta maaf saya tidak baca sehingga baju saya seperti ini. Oke, tidak apa-apa Bu Weli. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, tadi ulang tahun Pak Bruri yang
keberapa tahun ini ya, bersama Bu Rosalin? Yang keberapa, Bu? 57 Pak. Oh, 57. Ya, ini data Luar ya biasa. 2 tahun lalu. Luar biasa. Tuhan memberkati ya. Bahagia sekali Pak Bruri. Praise the Lord. Oke, saya ini dulu edit dia dulu supaya bisa datanya benar. Karena tahun kan berganti terus. Iya. Ya, Pak Pendeta izin mohon doa buat Arsenio yang jatuh sampai dia muntah-muntah. Baik, Rencana Ibu. nanti hari ini bawa ke dokter. Ya, kita doakan ya. Ya, Ya. terima kasih infonya. Ada Ya, lagi makasih. yang punya permohonan doa, silakan bisa kirim ke layar chat monitor dan kita akan doakan ya sahabat-sahabat yang dalam pergumulan hari ini. 57 Pak John. 57 ya. Oh, maaf. Ya, sorry. Ini dimudahkan ini. Haleluya, luar biasa. Makin bertambah cintanya Pak Bruri sama Bu Waduh. Amin. Yes. Amin. Itu Luar satu, luar biasa. biasa tuh. Ya kita Iya. doakan sampai nanti pesta perkawinan ya yang ke-60, 70 puji Tuhan. Ulang tahun Apa? Pak. 75 tahun ya, itu sudah benar-benar luar biasa tuh, dahsyat. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto dari Lawang sebagai koordinator pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Joyce yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kepada Ibu kita, halo Bu Eli, layarnya gerak-gerak. Terima kasih kepada Bu Eli. Ya, sudah saya kirim lama itu memang. Tapi saya lihat kok belum ada respon. Ya, ternyata betul belum dibuka. Ya, enggak apa-apa, tapi beliaunya hadir. Terima kasih Bu Eli. Tuhan memberkati. Dan terima kasih yang hadir pada hari ini. Halo Bu Indriani. Terima kasih Bu Indriani. Bu Sinta, terima kasih. Pak Ponidi dan Ibu Magdalena ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih kepada Opa dan Oma yang mana sebentar lagi ulang tahun pernikahannya 57. Wah, luar biasa. Jauh banget dengan saya. Ya, ini mungkin bisa menularkan kepada kita semuanya. Amin. Kita bisa mencapai kepada 50 lebih, itu sudah luar biasa ya. Terima kasih kepada Opa dan Oma. Selalu sehat, kita dukung terus dalam doa. Katanya mau operasi ya Oma ya, waduh. Ya, kita dukung dalam doa. Nanti kiranya Tuhan campur tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan yang kalah penting kepada hamba kita yang setia, Bapak Pendeta John Sarbunan, yang selalu kita diberikan ketegaran daripada firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur, kita terus dukung dalam doa. Keluarga beliau selalu sehat. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan Sama-sama Pak Yanto. Ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita, Joyce Putirai dari Sidoarjo. Iya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto berserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya Ibu Joy sebagai host mengucapkan buat kita semua Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya sebelum kita menerima doa berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, kami sebagai host juga mengucapkan terima kasih di ibadah pagi ini Bapak Pendeta John Sarbunan dan Ibu Sinta sekeluarga selalu diberi
kekuatan di dalam kesehatan yang melayani tak putus-putusnya. Mulai dari pagi sampai malam. Tuhan, berilah kekuatan kesehatan Bapak Pendeta John Sarbunan untuk melayani kami yang hadir di tengah-tengah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta John. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Joyce Putirai Ya. yang sudah Tuhan pakai ya menjadi alat Tuhan, menjadi host pagi ini untuk memimpin ibadah kita sampai pada selesainya. Dan mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan permohonan doa Pak dari keluarga Pak Yanto, keluarga Bu Beli Hukubun, kita akan doakan ya pada pagi hari ini. Juga doakan kami pada hari ini tanggal 3 Juli ini kami ada pelayanan di LP, Lembaga Pemasyarakatan Kediri. Saya bersama dengan Pak Jonathan, Punidi, dan Ibu Magdalena ya, doakan supaya semua berjalan dengan baik. Nanti Pak Jonathan akan memberikan kesaksian hidupnya bagaimana ditangkap oleh Tuhan dan dia memberi kesaksian di sana ya, supaya teman-teman di LP juga mereka bisa mendapatkan ya manfaat, mendapatkan berbagai macam ya kesan-kesan yang baik dari pelayanan kami di hari ini ya, khususnya untuk firman Tuhan yang disampaikan ya, saat mereka juga dengar kesaksian Pak Yonatan Ponidi. Baik, mari kita akan satu dalam doa. Tuhan, Engkaulah penyembuh bagi semua sahabat-sahabat kami yang dalam pergumulan masalah kesehatannya. Tuhan, sembuhkan Ibu Joyce Putirai dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Untuk suamimu Pak Umar juga disembuhkan Tuhan hari ini juga di dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Tuhan juga pulihkan keuangan ekonomi, Tuhan pulihkan di dalam keluarga, hubungan suami istri, anak, orang tua, menantu, mertua dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya hari ini sesuatu yang ajaib sudah terjadi dalam kehidupan Ibu Joyce Putirai. Tuhan memenuhi engkau dengan kasih-Nya, dengan firman-Nya, sehingga hatimu selalu terhibur, hatimu selalu kuat, engkau punya pengharapan, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakanmu di dalam nama Yesus. Tetap setia, melayani Tuhan dengan segenap hatimu, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Aliran kuasa Tuhan juga mengalir saat ini untuk Pak Yanto, Bu Yani, dan anak mantu cucunya. Tuhan sembuhkan anak Juna yang dalam keadaan muntah-muntah hari ini dalam nama Yesus. Kami berkata berhenti dan tidak lagi muntah-muntah. Tuhan pulihkan kesehatan Juna, juga untuk sesak nafas tidak lagi terjadi dalam nama Yesus. Percaya oleh bilur Yesus, Juna sudah disembuhkan Tuhan. Berkati Tuhan dan pulihkan segala sesuatu termasuk keuangan, ekonomi, pekerjaan, karir, tambahkan order, omset di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga untuk Ibu Beli Hukubun di dalam nama Yesus. Yang hari ini juga permohonannya untuk ya Tuhan, kami doakan untuk cucunya, ya Tuhan, Arsenio yang juga muntah-muntah. Kami doakan, pulihkan, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Untuk juga cucu Aldo yang juga masuk untuk tes Pantover pada tanggal 5, oh Tuhan, waktu 2 hari lagi dia akan lulus dengan baik, diterima menjadi anggota kepolisian. Untuk kesehatan Bu Weli Hukubun, kami doakan Tuhan pulihkan kesehatannya. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Di dalam nama Yesus. Kami doakan juga Pak Bruni, Bu Rosalin yang ada di Jerman. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami bersyukur tahun ini mereka berusia pernikahan yang ke-57. Ini sebuah anugerah Tuhan. Biarlah mereka dapat, oh Tuhan, terus mengasihi satu dengan yang lain sampai akhir hidup mereka. Biarlah mereka juga selama hidup melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu dan cucunya menjadi orang-orang yang berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, keuangan. Tuhan pulihkan segala sesuatu untuk Ibu Sandra, Tuhan pulihkan kesehatannya, bisa berkomunikasi, berbicara dengan baik dan jelas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Pak Sony, Bu Serli, juga Bu Sarah dengan keluarga mereka. Berkati Tuhan. Biarlah mereka makin dekat, semakin melekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya, sebagaimana orang tuanya Pak Bruri dan Bu Rosalin begitu mencintai Tuhan dan mendekat dengan Tuhan sampai akhir hidup mereka tetap setia. Untuk rencana operasi kami doakan Tuhan urapi dokter, Tuhan menjamah dia sehingga hikmat akal budi diberikan kepadanya untuk membantu Bu Rosalin sehingga tidak ada hal yang menakutkan
menakutkan, tidak hal yang mengkhawatirkan. Semua berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan mudah dalam nama Yesus. Kami doakan rencana kedatangan ke Indonesia, Tuhan pimpin, Tuhan atur semuanya, sehingga kami boleh berjumpa dalam sukacita sorgawi bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, dan teman-teman dari CLCC untuk kami bisa, Tuhan, bisa bersekutu kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan untuk Ibu Indriani yang juga pergumulan untuk masalah kesehatannya, untuk Male, untuk mamanya yang berulang tahun di bulan ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Juga Bu Indriani supaya dapat melihat kebahagiaan semua anak mantu dan cucunya. Memberkati mereka, baik kita, Riko, Ricky, juga Feli yang akan menikah untuk tahun depan. Kami berdoa persiapan demi persiapan. Tuhan siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Untuk calon suaminya, oh Christian, jamah dia, pulihkan, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami doakan Riko, Tuhan selamatkan Riko, bahwa dia lebih dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Selamatkan istri dan anaknya, sembuhkan Riko juga dalam nama Yesus. Kami doakan untuk Pak Jonathan Punidi dan Ibu Magdalena, jangan takut, kuatkan hatimu, tetap percaya, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Untuk anaknya yang sudah beralih kepada keyakinan yang lain, kami percaya Tuhan, anak yang terhilang dia akan kembali kepadamu dalam nama Yesus. Oleh karena doa-doa dari orang tuanya yang berseru kepada Tuhan, doa-doa kami yang berseru kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih, Tuhan pulihkan segala sesuatu, pulihkan kesehatan Bu Sinta, pulihkan kesehatan Bu Onggyo Kim, Tuhan pulihkan kesehatan juga Cinyo, Tuhan pulihkan kesehatan anak-anakmu Ibu Desi, pulihkan juga Ibu Linda Effendi, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, kami percaya, Kau sudah mendengar doa di hari ini, berkati pelayanan nanti ya Tuhan, di LP Tuhan sertai dengan kuasa dan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Terima kasih kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, untuk ibadah nanti malam kami doakan Tuhan sertai ya Tuhan, ibadah nanti malam, Ibu Indriani dan tim yang akan melayani, Tuhan memberkati ibadah sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati Tuhan. Kami percaya untuk rencana besar Tuhan ke depan, kami yakin Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnis karirmu, bahkan diberkatilah pelayananmu. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan dan kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Yanto. Selamat pagi Pak John. Terima kasih. Memberkati ya Bu Indriani, Pak Bruri, Bro Salim, Pak Jonathan, Bu Magdalena. Terima kasih Pak Memberkati semuanya. Bu Indriani, Tuhan berkati ya. Ya Bu Indriani, Bu Terima kasih Pak Joy, John doanya. Sama-sama Pak Yanto. Pak Salam buat Yonatan, keluarga di Lawang, Bu Yani dan anak Magdalena, mantu cucu. Ya, Ibu Sinta, ya. Terima kasih Bu Indri, terima kasih Tetap semangat teman-teman. Maju Jonathan terus ya. dan Ibu Magdalena. Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam, selamat beristirahat Pak Bruni, Bro Salin. Ya, terima Ya, kasih Pak terima John. kasih. Selamat God bless you all. beraktivitas. Amin. Ya, God bless you all. God bless you all. Ya, Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. dan dekat